Shalom, berhentilah buat konten horor, buatlah konten yang memuliakan Tuhan bro. Terima kasih banget buat masukannya kak. Sebetulnya niatan awal saya membuat live penelusuran horor asli itu guna pelurusan makna. Karena bagi sebagian umat Kristen menyikapi ini sebagai karunia. Namun yang sebagian lebih besarnya menyikapi indigo itu adalah dosa kutuk dengan harga mati. Makanya saya nggak pernah suka dipanggil seperti itu. Terlepas dari konsep mana yang lebih benar, karunia atau kutuk, teman-teman pernah bayangin nggak sih gimana susahnya hidup dalam justifikasi orang-orang seperti itu? Apalagi buat sebagian besar orang Kristen yang kayak jijik gitu ya. Itu saya alami loh. Apakah saya yang memilih hidup seperti demikian gitu? Sampai dulu ya, beberapa teman kecil saya tuh nyebut saya Naruto. Buat yang pernah nonton Naruto dari awal dulu ya, pasti ngerti gimana rasanya hidup dengan beratnya beban sosial seperti itu gitu. Tapi bukan berarti dalam diri saya itu terdapat monster gitu ya. Sebetulnya dalam aliran sebelah itu ada yang menyukai anak-anak seperti ini. Bahkan yang awam pun yang tidak memiliki kekuatan khusus itu bisa dilatih dengan cara membuat kontrak dengan The Fallen Angel. Gimana? Ngeri nggak? Dan dewasa ini saya beberapa kali menjumpai hal-hal yang demikian. Yang awalnya dari Kristen, merasa tersingkir, merasa penolakan. Akhirnya dia masuk ke logika di tempat yang mana lebih menghargai dia. Sedih nggak sih teman-teman? Kebanyakan umat Kristen fokus sama anugerah. Akan tetapi kadang menjadi lupa sama pengajarannya. Eklesia bukan hanya bermakna sebagai bangunan gereja, tetapi berani keluar menjadi garam dan terang dunia. Menyatakan kasih, bukan justifikasi. Makanya kemarin pas saya bikin konten tentang penyaliban, menimbulkan banyak kontra kan. Padahal saya coba ngejelasin breakdown supaya kita nggak terfokus sama enaknya aja. Coba berapa banyak anak muda Kristen sekarang ini yang diserang dengan logika penyaliban. Saya sendiri pernah mendapat pertanyaan, "Bapamu itu kok jahat numbalin Yesus?" katanya. Makanya saya jawab, yang pengen Yesus mati itu kan iblis. Sedangkan Bapa ingin Yesus itu menghadapi, lalu kemuliaannya itu dinyatakan ketika ia bangkit, ia hidup mengalahkan maut. Itu kan sebenarnya yang jadi bukti kuasa dan iman pengharapan kita akan keselamatan. Maka di 1 Korintus 15 ayatnya yang keempat, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Makanya teman-teman, saya tuh udah biasa dihakimi oleh orang Kristen sendiri. Juga harus menghadapi akal-akal bulus iblis yang mencoba menyerang iman kekristenan. Bahkan sekarang aja saya berada di satu kecamatan yang orang Kristennya cuma saya doang.